Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab keempat, yaitu virtual machine pada VMware. Perlu diketahui juga bahwa sebelumnya kita pernah belajar virtual machine pada VirtualBox ya teman-teman. Nah di bab ini kita belajar pada aplikasi hypervisor yaitu VMware. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Di bab 4 ini menyangkut beberapa materi, di antaranya yaitu membuat virtual machine pada VMware, zoom di VMware, clone virtual machine, snapshot, dan export import virtual machine. Oke teman-teman, langsung saja buka aplikasi VMware-nya, kemudian klik create a new virtual machine. Nah di sini terdapat dua pilihan. Saya sarankan menggunakan typical karena recommended. Apabila teman-teman menggunakan custom, ini konfigurasinya lebih advance ya teman-teman. Kemudian next, teman-teman bisa arahkan ke Ubuntu servernya yang open. Oke, next. Di sini teman-teman bisa menamakan virtual machine-nya. Di sini saya akan menamakan Ubuntu saja. Kemudian next. Kemudian saya akan memberikan storage. Nah di sini tuh storage ya teman-teman, saya akan memberikan storage 10 GB saja. Kemudian next. Nah di sini apabila teman-teman ingin mengubah konfigurasi ingin mengubah tampilannya, maksudnya mengubah seperti memori atau prosesor, teman-teman bisa klik pada customize hardware. Jadi di sini saya menggunakan memori 2 GB saja. Kemudian prosesornya saya mengubah satu saja teman-teman. By default network adapternya itu NAT ya teman-teman. Oke, nanti kita akan belajar seperti bridge, NAT, as only, custom, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung close saja, kemudian finish. Oke, jadi ketika teman-teman lupa saat proses instalasi Ubuntu, teman-teman bisa cek pada video sebelumnya bahwa kita pernah belajar instalasi Ubuntu pada VirtualBox ya teman-teman, dan itu caranya sama. Jika teman-teman lupa bisa langsung cek pada video sebelumnya. Teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu zoom di VMware. Oke, untuk caranya itu hampir sama ya teman-teman, cuman perbedaannya di sini. Jadi ketika di VMware, ketika teman-teman ingin zoom, maka tulisannya masih sama ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar terzoom kemudian terbaca dengan jelas? Teman bisa klik pada view, kemudian pilih stretch guide. Nah di sini keep aspect ratio stretch. Terus sekali lagi ya, klik view, kemudian stretch guide, kemudian pilih keep aspect ratio stretch. Oke, langsung saja klik. Nah di sini saya akan coba zoom lagi apakah bisa terbaca. Nah ini berhasil ya teman-teman. Jadi saya sudah menginstal pada Ubuntu di VMware. Ketika teman-teman lupa cara menginstalasi atau proses instalasi Ubuntu ini, teman-teman bisa cek pada video sebelumnya, dan itu caranya hampir sama ya teman-teman dengan VirtualBox dengan VMware ini. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu clone virtual machine di VMware ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kita pernah belajar cara mengcloning di VirtualBox ya teman-teman. Nah ini caranya itu sama saja ya teman-teman. Jadi clone ini merupakan menduplikasikan atau menggandakan ya teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Di sini saya terdapat virtual machine. Kemudian saya ingin menambahkan virtual machine lagi. Jadi teman-teman tidak perlu membuatnya lagi dengan cara ngebooting dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melakukan dengan cara cloning. Jadi bagaimana caranya atau bagaimana caranya seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuat virtual machine atau 5 virtual machine ya teman-teman, teman-teman tidak perlu membuatnya satu persatu. Teman-teman cukup membuatnya satu virtual machine saja, kemudian teman-teman cloning sebanyak 4 kali ya teman-teman, dan itu menghasilkan sebanyak 5 buah virtual machine ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung buka saja aplikasi VMware-nya. Nah, posisi VMware-nya, virtual machine-nya harus mati ya teman-teman, harus shutdown. Kemudian cara mengcloningnya yaitu klik Ubuntu di sini, kemudian klik manage dan pilih clone ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman klik Ubuntu, kemudian pilih manage, kemudian clone. Kemudian terdapat cara lagi, cara yang kedua yaitu teman-teman bisa klik pada VM, kemudian manage,
kemudian clone. Nah, di sini saya langsung saja ke prakteknya, yaitu klik manage dan clone. Oke, langsung saja next. Teman-teman bisa pilih the current step, kemudian next. Nah, di sini terdapat dua pilihan ya teman-teman. Seperti video sebelumnya saya pernah menjelaskan kalau di sini ke setengah atau bagian akhir saja. Kemudian yang klik upload clone ini berarti semua isi yang ada di virtual machine tersebut. Kemudian saya pilih klik upload clone saja, kemudian klik next. Nah, di sini saya akan menamakan Ubuntu 2 saja ya teman-teman, atau hasil clone ini. Kemudian finish. Nah teman-teman, ini hasil clone-nya sudah ya teman-teman. Oke, saya di sini akan coba merunning-nya. Oke, jadi ketika teman-teman lupa atau cara menginstalasi Ubuntu pada virtual machine, jadi teman-teman bisa cek pada video sebelumnya, itu caranya hampir sama saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu snapshot virtual machine. Nah, kita pernah belajar snapshot virtual machine di VirtualBox ya teman-teman. Nah, ini caranya itu hampir sama dengan VirtualBox sebelumnya, dan kita akan coba di aplikasi Hypervisor, yaitu VMware ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui, snapshot ini yaitu sebuah penandaan atau yang menandai status server kita yang sekarang ya teman-teman. Seperti contoh kasusnya seperti ini. Ketika teman-teman ingin mengubah konfigurasi, misalkan teman-teman buat virtual machine, kemudian teman-teman ingin mengubah konfigurasi tersebut. Nah, ketika teman-teman ingin mengubah konfigurasi tersebut, kemudian terjadi error, itu dengan mudahnya teman-teman bisa kembali ke status yang awal, atau status kita yang error tersebut ya teman-teman, status yang awal. Nah, langsung saja kita praktekkan ke virtual machine-nya atau ke VMware-nya. Di sini saya akan coba klik ls. Nah, di sini tuh belum ada directory apapun ya teman-teman, belum ada file apapun. Lalu kemudian cara melakukan snapshot itu bagaimana? Jadi teman-teman harus meng-shutdown terlebih dahulu pada VMware-nya atau virtual machine-nya. Yang bisa melakukan shutdown terlebih dahulu. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara melakukan snapshot ya teman-teman? Di sini saya akan melakukan snapshot dengan cara klik Ubuntu-nya, kemudian snapshot dan text snapshot ya teman-teman. Oke, di sini saya akan memberikan nama default Ubuntu saja, default Ubuntu, karena kita belum melakukan konfigurasi atau pembuatan directory atau pembuatan konfigurasi di dalam virtual machine tersebut ya teman-teman. Jadi masih default Ubuntu saja, kemudian text snapshot. Oke, teman-teman bisa klik pada Ubuntu-nya. Untuk lihat snapshotnya, teman-teman klik pada snapshot manager nih, atau refer to snapshot default Ubuntu, tapi saya akan klik snapshot manager saja. Nah, di sini masih default Ubuntu ya teman-teman, atau belum melakukan konfigurasi apapun. Di sini saya akan close, kemudian saya akan membuat directory di dalam Ubuntu-nya tersebut ya teman-teman. Ini bisa login terlebih dahulu. Karena ini proses loginnya agak lama, jadi saya skip terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu apakah kita sudah melakukan konfigurasi, yaitu dengan cara klik ls. Nah, di sini belum terdapat konfigurasi atau apapun ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat directory atau file ya teman-teman dengan cara search, kemudian txta, txtd, dan txtc. Jadi di sini saya akan membuat 3 file atau 3 directory ya teman-teman, kemudian enter, kemudian klik ls. Oke, di sini sudah terdapat 3 directory ya teman-teman. Kemudian teman-teman akan melakukan snapshot, atau misalkan saja di konfigurasi ini terdapat error ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan snapshot dengan cara yaitu teman-teman bisa melakukan shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman cukup paham ya teman-teman dengan snapshot ini. Ketika teman-teman melakukan konfigurasi, kemudian teman-teman saat konfigurasi ini terjadi error, maka teman-teman bisa melakukan snapshot agar kembali lagi ke default Ubuntu-nya atau default ke status awalnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung shutdown saja. Nah, di sini kita akan mencoba snapshot ya teman-teman, atau kita virtual machine kita terjadi konfigurasi error ya teman-teman. Teman-teman bisa klik pada Ubuntu ini, kemudian pilih snapshot.
dan pilih snapshot manager atau revert to snapshot. Terserah teman-teman, itu sama saja. Saya pilih revert to snapshot saja. Oke, kemudian klik yes. Nah, ketika teman-teman klik yes ini artinya teman-teman itu ketika teman-teman melakukan snapshot, dengan otomatisnya teman-teman direkturnya di dalamnya atau file di dalamnya itu akan terhapus, bukan terhapus tapi kembali ke awal mulanya ya teman-teman, ke default Ubuntu-nya. Nah, di sini ada pertanyaan itu apakah teman-teman melakukan snapshot pada default Ubuntu ini. Jadi teman-teman bisa langsung saja klik yes. Oke. Di sini teman-teman bisa merunning-nya dan kemudian cek ya teman-teman. Oke, karena runningnya ini cukup lama, jadi saya skip saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah lagi nih teman-teman. Ketika teman-teman melakukan snapshot, itu status kita yang saat ini itu akan hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa langsung saja klik ls. Apabila teman-teman cek ls itu masih ada directory atau filenya, itu teman-teman itu terjadi kegagalan saat melakukan snapshot ya teman-teman. Oke, langsung saja klik ls. Nah, di sini tidak ada apapun ya teman-teman, direktorinya sudah terhapus karena kita sudah melakukan snapshot. Oke, jadi segitu saja untuk pembahasan snapshot pada virtual machine di VMware. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu export import virtual machine di VMware ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik pada Ubuntu ini, kemudian pilih file, kemudian teman-teman pilih export to OVF ya teman-teman. Oke teman-teman bisa pilih di terserah teman-teman mau letakkan di mana. Di sini saya akan letakkan di sini di Localdisk, kemudian pilih save. Oke teman-teman, kita berhasil mengekspor. Kemudian teman-teman bisa buka pada filenya, kemudian teman-teman bisa cek jadi teman-teman meletakkan di mana. Kalau saya di Localdisk, kemudian teman-teman bisa lihat ya di teman-teman di sini terdapat 4 file. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, ketika teman-teman ekspor di VirtualBox itu maka hasilnya hanya satu saja ya teman-teman. Misal contohnya seperti ini, hanya terdapat satu saja. Namun ketika teman-teman ekspor di VMware itu ada beberapa file tergantung pada isi virtual machine yang ada di VMware ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 ya teman-teman, 4 file. Oke. Lalu bagaimana caranya ketika teman-teman ingin mengimport pada virtual machine ini, kemudian teman-teman bisa klik pada kotak biru ini ya teman-teman, Ubuntu 1. Nah, di sini ada kotak biru, kemudian teman-teman bisa import dengan pilihan itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini teman-teman diberikan nama, saya menamakan Ubuntu 3 saja. Kemudian import. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa kita di sini sudah membuat 3 virtual machine pada VMware ya teman-teman. Jadi segitu saja pada bab kali ini. Untuk network pada VMware-nya kita akan bahas di video berikutnya. Saya Nadia Alfasya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.